Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang leasing atau sewa guna usaha. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizky Prihartini dan teman kelompok saya yaitu Bahtiar Rido, Virji Harindiarsa, Luciana, dan Razi Akbar Oktosian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Ridho Firdi Harindiarsa. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang leasing atau sewa guna usaha. Menurut POJK nomor 28/POJK 05/2014, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa. Sedangkan, menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK 01/1991 pada tanggal 21 November 1991, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Yang dimaksud dengan finance lease ini adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lessee atau orang yang menggunakan jasa ini pada akhir masa kontrak memiliki hak opsi, hak memilih untuk membeli objek sewa guna usahanya tersebut atau tidak dengan nilai sisanya. Sebaliknya, operating lease yaitu tidak memiliki hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Jadi tidak bisa membeli barangnya, jadi cuma sewa gitu. Nah, di sini beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi leasing umumnya ada 4. Yang pertama yaitu lessor atau perusahaan dari sewa guna usaha sendiri. Dia memiliki hak kepemilikan atas barang. Nah, yang kedua yaitu lessee. Lessee yaitu perusahaan maupun perorangan yang memakai barang atau jasa dari si lessor atau perusahaan sewa guna usaha. Lalu yang ketiga yaitu supplier. Supplier di sini adalah produsen atau pihak penjual barang yang disewa gunakan usaha dan disewa gunakan usahanya. Yang disewa guna usahakan. Yang terakhir yaitu ada bank sebagai penyedia dana bagi lessor apabila barang yang diadakan itu bernilai besar. Nah, di sini ada dalam leasing ada 3 golongan. Yang pertama yaitu independent leasing company. Nah, perusahaan independen ini dia berdiri sendiri, jadi tidak ada tidak ada perusahaan induk di dalam leasing ini. Jadi dia bebas membeli dari berbagai supplier. Barang yang biaya itu dia bebas beli dimanapun, tidak terpatok oleh satu supplier. Nah, contohnya seperti Adira, WOM, atau SOF, Summit Auto Finance, atau Federal International Finance, seperti itu. Yang kedua yaitu captive lessor. Nah, di sini supplier itu sebagai perusahaan induk. Jadi dia memiliki anak perusahaan yang digunakan sebagai perusahaan leasing. Kegunaan dari anak perusahaan ini tuh untuk membiayai orang yang ingin membeli produk dari si perusahaan induk tetapi tidak memiliki uang, maka akan menggunakan jasa dari anak perusahaannya ini, si perusahaan leasing ini. Misalnya ACC atau Astra Credit Company, terus Busan Auto Finance Yamaha, atau Indomobil Finance Suzuki. Jadi ketika orang ingin membeli Suzuki itu dia tidak memiliki uang, lalu dia menuju ke leasing yang dimiliki oleh Suzuki. Nah, yang ketiga ini yaitu lease broker atau packager. Nah, di sini leasing ini tidak memiliki barang atau peralatan untuk
menangani transaksi leasing. Dia hanya mempertemukan antara si lessor dan lessee. Nah, contohnya di sini adalah Era, Mentari, Rewet, Columbia, atau Columbus. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana sih mekanisme dari leasing sendiri. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang ingin membeli suatu barang, mungkin kendaraan bermotor, tapi belum memiliki dana untuk membelinya. Nah, mekanismenya seperti ini teman-teman. Yang pertama, teman-teman sebagai lessee menuju ke dealer. Kalau teman-teman ingin beli kendaraan bermotor, teman-teman menuju ke dealer untuk melihat dan menentukan pilihan teman-teman terhadap jenis motornya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, lalu harganya berapa. Nah, setelah fix teman-teman ingin membeli motor tersebut, lalu teman-teman harus menuju atau mengunjungi perusahaan leasing atau lessor untuk bernegosiasi mengenai kebutuhan pembiayaan barang yang ingin teman-teman beli. Nah, pada tahap negosiasi ini, teman-teman bisa meminta lease quotation atau syarat-syarat lah. Syarat-syarat jika teman-teman ingin melakukan menggunakan jasa pembiayaan dari leasing ini tuh apa aja syarat-syaratnya seperti itu. Nah, nanti di situ di lease quotation itu biasanya isinya keterangan barang, cash security, deposit, residual, value, asuransi, biaya administrasi, seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah setuju akan syarat-syarat dari perusahaan leasing, nah lalu perusahaan leasing atau lessor ini akan mengirimkan letter of offer atau kontrak lah, bahasa umumnya kontrak untuk menyetujui barang yang dibeli teman-teman gitu loh, untuk menyetujui pembiayaan atas barang yang ingin dibeli teman-teman. Nah, akhirnya teman-teman kan menandatanganinya kan. Selanjutnya dari pihak lessor juga menandatangani. Lalu kontrak tersebut akan dibawa oleh si lessor sebagai jaminan atau bukti bahwa teman-teman sudah melakukan transaksi dengan perusahaan leasing. Di dalam kontrak itu biasanya isinya pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, terus jasa leasingnya tersebut, perusahaannya tersebut, terus opsi bagi teman-teman, lalu asuransinya, tanggung jawab atas barangnya, pajak, dan jadwal pembayaran angsuran teman-teman ke perusahaan leasing. Setelah tanda tangan semua, lalu dari supplier ini mengirimkan barangnya kepada teman-teman sesuai dengan tipe dan spesifikasi yang telah teman-teman pilih. Lalu setelah barangnya sampai ke teman-teman, teman-teman menandatangani surat tanda terima atau barangnya sudah sampai dan perintah bayar. Nah, perintah bayar ini lalu akan diserahkan kepada si lessor atau perusahaan leasing. Nah, setelah perintah bayar ini sampai ke lessor, nah ini akan dibawa oleh si perusahaan leasing sebagai bukti kepemilikan barang teman-teman, bahwa teman-teman itu sudah menerima barang, bahwa teman-teman sudah melakukan transaksi. Nah, fakturnya ini akan dibawa oleh si perusahaan leasing. Lalu si perusahaan akan membayar uang tersebut kepada supplier. Lalu selanjutnya teman-teman setiap bulannya akan
membayar angsuran secara berkala kepada perusahaan leasing beserta bunganya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model pembiayaan. Nah, bagaimana sih model pembiayaannya? Yang pertama ada finance lease. Teknik pembiayaan menurut finance lease ini, perusahaan leasing sebagai lessor adalah pihak yang mempunyai atau pihak yang membiayai penyediaan barang untuk lessee. Selama masa leasing, lessee melakukan pembayaran nilai sisa atau residual value kalau ada akan mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan perusahaan leasing. Leasing digolongkan sebagai finance lease apabila memenuhi semua kriteria berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Yang kedua, masa sewa guna usaha untuk barang modal ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk golongan 1, 3 tahun untuk golongan 2 dan 3, 7 tahun untuk golongan bangunan. Ciri-ciri finance lease antara lain, yang pertama, objek leasing tetap milik lessor sampai dilakukannya hak opsi. Yang kedua, barang modal bisa dalam bentuk barang bergerak, contohnya BPKB kendaraan bermotor, dan juga boleh dalam barang yang tidak bergerak, contohnya aset pertanahan. Yang ketiga, masa sewa barang modal sama dengan umur ekonomisnya atau umur pemanfaatan dalam barang tersebut. Yang keempat, jumlah lease payment sama dengan jumlah biaya perolehan plus biaya-biaya lainnya plus spread. Yang kelima, lessor tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak atau non-cancelable atau akan dikenakan denda. Jadi lessor ini tidak bisa mengakhiri secara sepihak. Jika dia memaksa untuk mengakhiri, maka dia akan dikenakan denda. Yang keenam, resiko ekonomis, misalnya biaya pemeliharaan itu ditanggung lessor. Jadi lessor tidak menanggung, hanya lessor yang menanggung biaya pemeliharaannya. Yang ketujuh, transaksi keuangan. Yang ke-8, full payout. Yang ke-9, disertai hak opsi beli sesuai dengan residual value. Yang ke-10, lessor tidak boleh menyusutkan barang modal. Yang ke-11, angsuran leasing tidak dikenakan PPN dan PPh sesuai pasal 23. Saya Rizky Prihartini akan menjelaskan tentang finance lease dibagi beberapa bentuk transaksi, yaitu direct financial lease. Transaksi leasing dalam bentuk direct financial lease sering pula disebut true lease, merupakan suatu bentuk transaksi leasing di mana lessor membeli suatu barang atas permintaan pihak lessee dan sekaligus menyewa gunakan usaha dalam barang tersebut kepada lessee yang bersangkutan. Spesifikasi barang yang akan di-lease tersebut termasuk penentuan harga dan penentuan supplier dapat dilakukan oleh lessee. B. Sale atau leaseback. Transaksi leasing dalam bentuk sale dan leaseback ini pada prinsipnya adalah pihak lease sengaja menjual barang modalnya kepada lessor untuk kemudian dilakukan bentuk sewa guna usaha atas barangnya tersebut. Lease dalam hal ini berperan sebagai pihak yang menjual barang untuk digunakan selama masa lease yang disetujui kedua pihak. C. Leveraged lease. Pada prinsipnya, leveraged lease merupakan salah satu teknik pembiayaan dalam finance lease yang digunakan lessor. Menurut teknik ini, di samping melibatkan lessor dan lessee juga melibatkan kreditur jangka panjang dalam pembiayaan suatu objek leasing. Kreditur tersebut berupa bank atau lembaga keuangan lainnya. Status kreditur di sini hanya sebagai penyedia dana kepada lessor, sedangkan penjaminnya biasanya adalah objek
leasing itu sendiri. D. Syndicate lease adalah dilakukan oleh lebih dari satu lessor atau suatu objek leasing. Syndicate lease terjadi apabila lessor karena alasan-alasan risiko tidak bersedia atau tidak memiliki kemampuan pendanaan untuk menutup sendiri suatu transaksi leasing yang cross-border lease adalah transaksi leasing yang dilakukan di luar batas suatu negara, di mana lessor berkedudukan di negara berbeda dengan negara leasing. Jenis transaksi leasing ini kadang-kadang disebut leasing lintas negara. Transaksi leasing ini mengandung banyak resiko bagi lessor karena melibatkan mekanisme hukum, perpajakan, dan masalah-masalah lainnya masing-masing negara yang bersangkutan. F. Founder Program adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh produsen atau dealer di mana perusahaan leasing memberikan atau menyediakan fasilitas leasing kepada pembeli barang. Mekanisme transaksi ini, lessor membayar kepada vendor sesuai dengan harga barang yang ditentukan. Selanjutnya, bayar ansuran oleh lessee dapat dilakukan langsung kepada lessor atau dibayar melalui vendor yang bersangkutan. Yang kedua adalah operating lease. Dalam leasing bentuk ini, lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya dilesikan. Operating lease dalam pelaksanaan membutuhkan suatu keahlian khusus terutama untuk pemeliharaannya dan pemasaran kembali barang modal yang dilesikan tersebut. Oleh karena itu, berbeda dengan finance lease, objek leasing di akhir masa kontrak merupakan hak milik lessor untuk kemudian dilakukan pemasaran kembali barang modal tersebut. Lessor dalam operating lease bertanggung jawab atas segala biaya pelaksanaan lease antara lain, misalnya biaya asuransi, pembayaran pajak, dan pemeliharaan barang modal. Leasing digolongkan sebagai operating lease apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran leasing selama masa leasing pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dileaskan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. Yang kedua, perjanjian leasing tidak memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lessor. Jadi dalam perjanjian leasing operating lease ini tidak memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lessor. Selanjutnya, apa sih kelebihan leasing dari yang lain? Dari metode pembiayaannya itu kan ada 4. Ada leasing, sewa beli, sewa menyewa, dan kredit bank. Nah, untuk leasing sendiri, barang bergerak dan jenis barangnya itu ada barang bergerak dan tidak bergerak. Nah, untuk penyewa atau pembeli bentuk perusahaan pemilik barang, itu bentuknya perusahaan atau perseorangan badan hukum perusahaan. Nah, untuk jangka waktunya itu leasing menengah 100%, besar pembiayaan biaya bunga itu bunga plus margin. Nah, untuk di akhir kontrak itu ada 3 opsi. Yang pertama, menggunakan hak opsi untuk membeli seharga nilai ke debitur sisa. Yang kedua, memperpanjang kontrak. Yang ketiga, mengembalikan kepada lessor. Nah, untuk sewa beli, jenis barangnya itu hanya bisa barang bergerak. Nah, untuk penyewa atau pembeli bentuk perusahaan pemilik barang, itu perusahaan atau perseroan supplier pemilik barang. Nah, untuk jangka waktunya itu pendek. Nah, dalam besar pembiayaan biaya bunga itu hanya 80% tingginya. Untuk besar BN itu kan berarti sangat tinggi ya. Nah, untuk akhir kontrak barang menjadi milik penyewa gitu. Nah, untuk sewa menyewa, untuk jenis barangnya itu barang bergerak perlu pemeliharaan perusahaan atau perseorangan supplier pemilik barang. Jadi jenis barangnya itu barang bergerak. Nah, jenis barangnya ini perlu pemeliharaan. Nah, untuk penyewa atau pembeli
bentuk perusahaan itu perusahaan atau perseroan supplier pemilik barang. Nah, untuk jangka waktunya itu bisa menengah, pendek, jangka panjang, atau lebih rendah. Untuk besar pembiayaan biaya bunga itu bunga plus margin spread. Untuk akhir kontrak barang kembali kepada pemilik. Sedangkan untuk kredit bank, jenis barang itu semua jenis investasi. Nah, untuk penyewa atau pembeli bentuk perusahaan pemilik barang itu bisa perusahaan atau perseorangan bank debitur. Untuk jangka waktunya pendek dan menengah. Untuk besar pembiayaan biaya bunga itu 80% interbank rate lebih ya. Untuk akhir kontrak itu kredit lunas atau jaminan kembali. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa leasing ini sangat bagus untuk sewa guna usaha tentunya. Perkembangan leasing pada zaman sekarang sangatlah pesat. Dengan kemajuan iptek, seseorang dapat mengakses lembaga pembiayaan dengan mudah. Salah satu web perusahaan leasing yaitu Cisul Finance. Terdapat produk yang ditawarkan seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, pembiayaan multiguna. Jadi dapat disimpulkan bahwa produk leasing semakin beragam dan berkembang di web tersebut. Berikut gambar web dari fasilitas leasing tersebut. Berikut data statistik leasing dan jumlah perusahaan leasing di Indonesia. Leasing masih mempertimbangkan pembiayaan mobil listrik. Itu pasti, karena mobil listrik tersebut masyarakat banyak yang belum mengenal adanya mobil listrik tersebut. Tetapi secara market dan produksi belum terlalu banyak. Tetapi mobil listrik tersebut pada zaman ramah lingkungan pasti banyak yang akan mengenal. Jadi leasing tersebut akan mempertimbangkan pendanaan untuk mobil listrik yang dilihat dari marketnya, produktivitasnya, dan lain sebagainya. Seperti itu.